Shalom, selamat pagi, mari kita tundukkan kepala, pejamkan mata sejenak. Bapa yang bersama dan kerajaan surga, terima kasih Bapa di surga, Engkau pelihara kami sepanjang malam, Engkau sudah lakukan daripada virus corona, Engkau sudah lakukan pada maut, dan saat ini kami adalah mesbah keluarga, mesbah pribadi, dan kami boleh mendengarkan renungan firman-Mu, pakai hamba-Mu, sebagai alat-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu, dan urapi kami semua yang hadir, dan lebih pada Tuhan Roh Kudus kuasa dan pikiran kami. Kami siap untuk menampung firman. Haleluya, amin. Shalom, selamat pagi kembali, selamat bertemu dalam kasih Tuhan. Mari hari kita akan membaca dalam Mazmur pasal 52 ayat pertama sampai ayat 11. Hukuman terhadap orang fasik. Untuk pemimpin biduan nyanyian pengajaran Daud. Kita doain orang Edom itu datang memberitahu kabar Saul bahwa Daud telah sampai di rumah Ahimelek. Mengapa engkau mengagakkan diri dengan kejahatan, hai pahlawan? Dan orang yang dikasih Allah sepanjang hari. Engkau merancangkan penghancuran, lidahmu seperti pisau cukur yang diasah. Hei engkau penipu, engkau menyintai yang jahat lebih daripada yang baik, dan dusta lebih daripada perkataan yang benar. Engkau menyintai segala perkataan yang mengacaukan. Hei lidah penipu, tapi Allah akan merobohkan engkau itu seterusnya. Ia akan merebut engkau dan mencabut engkau dari dalam kemah, membantun engkau dari dalam negeri orang-orang hidup. Maka orang-orang benar akan melihatnya menjadi takut, dan mereka akan mentertawakan. Lihatlah, orang itu yang tidak menjadikan Allah tempat pengungsiannya, yang percayakan kekayaannya yang melimpah dan berlindung pada tindakan penghancurannya. Tapi aku ini seperti pohon zaitun yang hijau di dalam rumah Allah. Aku percaya akan kasih setia Allah untuk seterusnya dan selamanya. Aku hendak bersyukur kepadamu selama-lamanya, sebab engkaulah yang bertindak. Karena namamu baik, aku hendak memasukkan di depan orang-orang yang kau kasihi. Dari ayat pertama sampai ayat 11 ini, kita mendapat satu berkat yang luar biasa. Di mana pada ayat yang ketiga, kita perhatikan, mengapa engkau memegahkan diri dengan kejahatan, hai pahlawan? Orang yang dikasih Allah sepanjang hari. Siapa? Ayat ini berkata, orang yang dikasih Allah sepanjang hari. Itulah tidak lain pada Daud. Di mana saat itu, mengapa engkau menggagahkan diri dengan kejahatan? Ayat ini ditujukan pada Doeg, orang Edom, dan di saat itu dikatakan dia sebagai seorang pahlawan. Kenapa? Dikatakan dalam firman Tuhan dalam 1 Samuel pasal 21 ayat yang ke 1 Samuel 21 ayat yang ke-7. Maka pada hari juga ada sana seorang pegawai Saul yang dikhususkan melayani Tuhan, namanya Doeg, seorang Edom, pengawas atau gembala Doeg ini adalah orang kepercayaan dari Saul, dan saat itu dia berada saat itu di mana saat itu Daud sebagai orang yang dikasih Tuhan, dia dalam kejaran Saul. Dia dalam kejaran Saul, dan saat itu dalam kejaran Saul dia membutuhkan makan. Itulah roti. Dia datang mampir ke Imam Ahimelek. Dan Ahimelek karena merasa Daud sebagai seorang yang dikasihi, dia memberi rotinya sajian yang ada dalam khusus dalam ruangan suci, jadi khususan buat makan imam. Tapi roti itu diberikan buat Daud. Dan apa terjadi ketika dia memberikan pada Daud? Doeg ada, dan akhirnya Ahimelek ini jadi korban. Ahimelek jadi korban
Sebagaimana dalam pasal 1 Samuel pasal yang ke-23. 1 Samuel pasal 22. Dikatakan dalam ayat yang ke-9, 1 Samuel 22:9. Lalu menjawablah doa orang Edom itu dan berdiri dekat Mara pegawai Saul, katanya, telah kulihat bahwa anak Isai atau Daud itu datang ke Nob kepada Ahimelek bin Ahitub. Ya. Doa mengadu kepada Saul, dan akhirnya yang jadi korban itulah Imam Ahimelek, karena dia menolong Daud. Karena dia menolong Daud, maka Daud harus Ahimelek menjadi korban, dia harus dibunuh. Maka dikatakan dibunuh. Dikatakan pada ayat yang ke-18, lalu berkata raja kepada Doeg, majulah engkau dan paranglah para imam itu. Maka majulah Doeg, orang Edom itu, lalu memarang para imam itu, lalu membunuh pada hari 85 orang yang memakai baju efod dari kain lenan. Ya, Ahimelek rela menjadi korban demi keselamatan yang dikatakan saat ini yang bernama Daud. Karena Daud membutuhkan roti, maka Ahimelek jadi korban. Ya, jadi korban demi untuk memberikan roti buat Daud. Secara tipologi, Ahimelek bagaikan pada pribadi Kristus. Bagaimana Kristus memberikan dirinya roti, itulah akulah roti hidup. Akulah roti hidup. Ketika memberikan roti, dia harus mati di Kalvari demi keselamatan saudara saya. Demi keselamatan pada Daud, Ahimelek rela mati. Inilah pengorbanan yang luar biasa yang dikerjakan Ahimelek. Demikian juga yang dikerjakan oleh Yesus. Dia memberikan roti, itulah tubuhnya sendiri, demi keselamatan manusia. Demi keselamatan manusia. Itulah kasih Tuhan, kasih yang luar biasa yang Tuhan berikan hidup kita semua. Amin. Mari kita tundukkan kepala. Bapa, terima kasih buat firman yang mengingatkan kami betapa seorang yang bernama Ahimelek ini yang rela berkorban memberikan roti demi keselamatan Daud. Sebab Daud saat dalam keadaan lapar, dia membutuhkan roti, dan akibatnya Ahimelek harus mati. Demikian pribadi Kristus yang rela berkorban memberikan roti yang hidup, itulah pribadi engkau, sehingga kami boleh hidup karena pengorbanan juta-juta. Dan kami percaya firman-Mu mengingatkan kami kasih-Mu yang luar biasa lewat tubuh dan darah-Mu ini, yang mengingatkan kasih berjuta-juta. Apa artinya dan kebutuhan hidup kami? Apa arti dengan persoalan kami? Kami percaya kalau hidup-Mu diberikan demi keselamatan buat kami, untuk perkara jasmani, bagi Tuhan terlalu mudah. Engkau tidak akan tinggalkan kami, Engkau tidak akan membiarkan kami. Kalau kami bekerja, Engkau juga akan memberkati usaha kami. Kalau kami berdagang, Engkau juga berkati usaha kami, dan bekerja Engkau berikan hikmat dan dari Allah. Buat anak-anak kami sekolah secara online, kami percaya Engkau tercukupkan, dan segala kebutuhan hidup kami Engkau Yehova Jireh Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Dan saat ini kami berdoa juga buat Bapak Presiden, Wakil Presiden, para Menteri, para Gubernur, para wali kota, Bupati, Camat, Lurah, RW, RT, para medis, para relawan, cleaning service, TNI, Polri yang bekerja di depan. Berikan hikmat yang dari Tuhan, lindungi mereka juga, lindungi keluarga mereka semua yang mampu mengalahkan virus corona dengan cepat berlalu, karena Tuhan yang bekerja bagi mereka. Terima kasih Bapa di surga, dan kembalikan kami pada pada hari Senin dalam tubuh yang sehat dengan tidak kurang satu apapun juga. Dan terima kasih Bapa, saudara kekasih, terimalah berkat nikmat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan berkat Roh Kudus di atas saudara hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang. Haleluya.